Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Divya Trinur Holipah dengan NIM 88832300022. Saya Siti Tamiyah Oktaviana dengan NIM 88832300027. Kami dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2023. Di sini kami akan mengerjakan tugas UTS berbentuk video dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampunya itu Pak Ujang. Nah, di sini kami akan mengangkat isu tentang supporter bola yang berkaitan dengan integrasi nasional. Sebelum ke isunya, jadi kita mau ngasih tahu kalau integrasi nasional itu apa sih gitu ya. Jadi integrasi nasional itu adalah proses penyatuan berbagai suku, agama, budaya dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Dan di satu sisi lain juga integrasi nasional itu memiliki tujuan, yaitu untuk mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat. Nah, jadi salah satu faktor pendukung dalam upaya membangun integrasi nasional itu bisa melalui olahraga juga, Div. Contohnya itu di sepak bola kita ngambil contoh lagi tuh supporter sepak bola. Jadi para supporter dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan suasana yang positif di stadion dan memberikan contoh bagi masyarakat di luar stadion juga. Contoh positifnya itu kayak gini bukan sih? Misalnya nih ya, timnas Indonesia nih lagi main. Nah, mereka tuh yang dari berbagai klub itu mendukung timnas Indonesia gitu loh. Iya benar. Jadi kan di Indonesia kan ada yang namanya klub-klub kan. Nah, di klub-klub itu pasti mereka punya supporter. Tetapi ketika timnas Indonesia ini main, di supporter yang klub-klub itu nyatu untuk membela timnas Indonesia. Tapi nih ya, di artikel yang pernah gue baca itu integrasi nasional di antara supporter sepak bola di Indonesia itu belum berjalan semestinya gitu loh. Belum berjalan semestinya dia. Kenapa kayak gitu? Ya kayak gini aja sih contohnya nih ya. Lu pernah baca berita nggak sih yang mengeroyokkan supporter Persija? Yeah. Namanya tuh Haringga Sirla, supporter Persija yang dikeroyok oleh supporter Persib. Bukan Persib sih di situnya. Apa? Kita nggak mau langsung tuh poin Persib kan. Kita ambil oknum lah ya. Oknum supporter oknum yang kayak gitu kan, kayak nggak jelas gimana gitu kan, problematik mereka tuh. Jadi mereka tuh ngeroyok si Haringga ini di stadion Gelora Bandung Lautan Api di tahun 2018. Benar. Itu di artikel yang gue baca nih. Gue juga pernah baca. Tapi selain dari sisi negatif juga positif kan tadi udah. Itu tadi negatifnya kan. Nah, peran supporter juga punya peran penting gitu loh. Jadi peran pentingnya tuh apa? Kayak contohnya yang itu jadi menunjukkan rasa kebanggaan terhadap klubnya gitu loh. Itu positif sih. Walaupun tapi kalau mereka terlalu fanatik bisa jadi berubah jadi negatif juga. Tuh. Jadi tapi menurut gue mah gimana sudut pandang sih. Sudut pandang orang-orang kan berbeda ya. Kita kan nggak bisa nyamain sudut pandang orang-orang. Iya. Begitu. Upaya. Nih, ya Dip, gue mau nanya juga nih ke lu nih. Menurut lu ya, program yang dilakuin sama Erick Thohir sama Sintayong itu nyambung gak sih ke integrasi nasional ini? Nyambung. Yang itu kan tentang naturalisasi pemain timnas. Iya itu, nyambung gak kata lu? Nyambung sih, soalnya kan dia pemain-pemain Indonesia yang memiliki keturunan Indonesia tuh kayak ditarik lagi ke Indonesia buat mendukung timnas Indonesia. Buat memperkuat ini nggak sih pertahanan Indonesia itu? Bisa jadi, karena kan sepengetahuan gue ya, ketika nonton timnas tuh ketika adanya pemain-pemain luar yang dinaturalisasi seperti kayak
Elkan Bagot, Jordi Amat dan lain-lain sebagainya tuh kayak pertahanan timnas di Indonesia tuh semakin kuat. Tapi ada sisi negatifnya juga loh, kata gua mah. Ada sisi negatifnya juga kata gua mah. Jadi sisi negatifnya itu gini loh, Dit. Kan mereka tuh terlalu banyak ngambil pemain-pemain naturalisasi. Yeah. Nah, sedangkan pemain-pemain dalam negerinya tuh nggak kepake gitu loh. Ngerti nggak sih? Ngerti. Jadi kasihan juga nggak sih, kayak emang sih bagus kan buat pertahanan dan kemenangan Indonesia, Yeah. tapi kita juga harus melihat ini dong, apa dampak bagi pemain lokal. Kayak gue nggak jadi, yang tadinya punya mimpi nih buat main di timnas Indonesia, terus pas mereka ngeliat pemain Indonesia itu malah pemain naturalisasi itu kayak gue nggak jadilah main di situ, gue nggak jadilah bela timnas, karena mereka mikir kan kayak gue nggak bakal kepake. Orang yang kepake juga pemain naturalisasi, tapi itu tuh baik lagi ke Tekad diri sendiri ya, kan? tekad diri sendiri, kemampuan tubuh mereka sendiri. Iya. Kan kita kan membela timnas kan maksudnya nggak cuman kayak Sekedar main-main doang main-main doang kan, itu kan kayak bawa negara juga kan. Negara, iya. Jadi kita kayak ya harus berubah diri sendiri juga sih. Kalau emang punya tekad sendiri, kayak percaya diri nih, buat kayak gue bisa nih dipilih sama pelatih yang sekarang buat membela timnas, ya jalan satu-satunya tuh ya harus latihan dengan maksimal, terus ikutin budaya, terus peraturan-peraturan yang dibuat oleh pelatih yang sekarang juga di era sekarang. Harus ikut, istilahnya mah ngikutin berkembangnya zaman gak sih? Iya. Karena semakin zaman tuh Berkembang, semakin beda-beda juga kan. Iya. Apa cara mereka latihannya gimana, cara ininya gimana, penilaiannya gimana gitu kan. Nah, itu tuh yang bikin banyak pro dan kontra tuh di situ, Dip. Gara-gara kayak pasti kan kayak kalau pengennya orang-orang yang pengennya ngelihat pemain lokal dong yang main kan kayak, wih apa sih kok naturalisasi semua gini Iya. itu banyak orang yang kontra di situ. banyak pro kontranya. Tapi menurut gue mah bagus-bagus Bagus ya kalau aja naturalisasi. sih. Soalnya kan pemain naturalisasi juga maksudnya kita kayak nggak bangun integrasi nasional yang Iya. lebih kuat. Misalnya kayak Elkan Bagot kan bukan asli Indonesia kan, mereka Hanya memiliki keturunan keturunan. saja. Jadi ya bagus sih kata gue mah, kita tuh pakai naturalisasi tuh buat yang tadinya kan udah kan pasti beda suku kan, beda budaya, ras juga beda. Nah, jadi mereka itu dikumpulin dalam satu tempat gitu loh, Dip. Betul. Gitu. Kayak untuk Maaf Pak, kita ganti tempat karena dia bisa ngombe. Oke. lanjut. Jadi nih ya, Dip ya. Selain dari sisi positif memperkuat timnas itu, program yang Sintayong dan Erick Thohir lakuin buat integrasi nasional itu kayak gini loh. Jadi memperkenalkan budaya-budaya di Indonesia. Betul. Ya kan? Kayak Elkan Bagot nih. Dia kan bukan asli pribumi yang tadi Iya. gue udah bilang kan. Dia kan asli pribumi Hanya nih. sebatas keturunan saja. Keturunan. Tapi dia jadi bisa tahu budaya-budaya yang di Indonesia itu ada apa aja, ada gimana, bahasanya apa, suku rasnya gimana, ya kan? Iya benar. Jadi menurut gue sih bagus sih. Bagus. Tapi gue tuh gak apa ya, gak expect sama orang yang Memiliki pikiran bahwa kayak ngapain sih naturalisasi. bahwa lokal aja mampu gitu. Tapi kan kita kan ngeliat lagi kan, Iya. pemain lokal aja. Lu tau gak sih apa sih pas pemain ya, pemain waktu pertandingan apa yang Indonesia lawan apa yang Arhan kalau nggak salah. Tau nggak lu Arhan yang di body sama pemain apa, dia tuh mental. Kurang tahu gua. Kayaknya ada tuh satu pertandingan. Jadi itu dari situ udah kelihatan kan. Iya. Ya walaupun emang bisa dikembangkan lagi, tapi kan kita nggak tahu. Butuh waktu berapa lama yang Butuh harus berapa lama. dilakuin oleh pemain. Sedangkan Indonesia tuh di olahraga punya ini loh, tau gak sih 2045 Oh iya, DBON. Iya, Indonesia emas. Desain besar Sedangkan nasional Indonesia. sekarang aja baru berapa persen kan. Jadi menurut gua naturalisasi itu Bisalah membantu untuk apa ya? Untuk mewujudkan Indonesia emas itu. ya agak nyambung juga sih ke integrasi nasional, karena mempersatukan bangsa Indonesia yang ada di luar masuk dalam negeri dan jadi satu kesatuan di sebuah wadah. Iya, Wadahnya betul. tuh timnas. Timnas. Jadi ya nyambung kata gua mah. Cuman pasti ya, tapi kan setiap akibat ada sebab dan Sebabnya. akibat juga kan. Tapi selama ini ya yang gua tonton timnas tuh ya nggak semua pemain naturalisasi yang dimainin.
pemain lokal juga masih ada gitu loh. kayak contohnya Arhan, Rizky Rizky terus Ridho, Hernando, Diper yang kemarin nepis tuh Hernando. penalti. Hernando ada. Terus apalagi nih si Marcelino, Selino, dia tuh calon-calon bintang dunia sih, muda tapi pemain. memiliki potensi yang tinggi lah. Tapi nih, kenapa Marcelino bisa main di era gempuran? Itu karena dia punya tekad. Betul, dengan tekad itu dia kayak ikutin nih peraturan-peraturan si pelatih di era sekarang. Iya. Nah, seharusnya yang mikir kalau naturalisasi itu nggak Nggak bisa, baik, nggak bi- dia tuh harus ngeliat contoh Marcelino. Marcelino, iya benar sih. Benar kan? Pemain muda yang memiliki tekad tinggi supaya Iya. memiliki jam terbang di timnas tuh Banyak. tinggi. Selain Marcelino, Kakak yang Si Kakak, selebrasi Terminator itu ya. iya betul. Ya, menurut gue sih Banyak sih anak-anak muda yang di timnas ya. Iya, jadi begitu. Malah ngeliatnya yang jeleknya aja, harusnya kan dia juga ngeliat yang bagusnya juga. Betul. Kita kan sebagai orang, kita tuh nggak boleh ngeliat yang jeleknya doang, harus ngeliat yang bagusnya doang. Ya walaupun emang yang bagusnya tuh sedikit, tapi Sedikit. setidaknya kita hargai dong. Betul. Tapi kan kebanyakan dari manusia sekarang tuh hanya melihat dari sisi negatifnya saja, sedangkan sisi positif ya Tanpa mencari dikesampingkan. tahu sumber-sumbernya, Betul, iya. gitu kan. Nah, Terus kita tanpa bisa kita kasihkan dari sumber-sumber itu bisa jadi salah satu faktor pemecah integrasi nasional. betul Contohnya di media, di media sosial. bener kan? Benar sekali. Bener banget. Karena Apalagi media-media nasional, apalagi media sosial itu berpengaruh kan. Iya. Contohnya nih, misalnya ada misalnya di media sosial Suatu nih, website nih. enggak Enggak. media sosial ngasih berita katanya, oh apa supporter Persija ngata-ngatain supporter Persib, bisa Nah, jadi bisa supporter jadi tuh Persib panas kan? Panas, nggak terima. yang nggak nyari sumber-sumbernya itu, Betul. ya kan? Jadi media sosial juga nih, media sosial olahraga terutamanya ya, kayak websitenya salah ngasih informasi itu kan bisa jadi Bisa tuh, jadi. website salah ngasih informasi kayak jadwal pertandingan di Indonesia itu kapan, itu bisa jadi pemecahan. Pemecahan, terus klasmen juga. Bisa jadi tuh Bisa klasmen, jadi. apalagi klasmen ya bagi sepak bola tuh, itu ngaruh Nyawa, banget, nyawa sih, ngaruh. betul. Lu salah taruh klasemen, misalnya harusnya Persib di atas, harusnya Persib ini Persija, tapi malah Persija yang di atas. Udah. Itu udah Pecah jadi banget itu, pecah pecah. banget sih persatuan Indonesia ya. Bukan Karena persatuan lagi itu mah udah hanya sebuah berita yang sedikit tapi memperpanjang permasalahan. Bisa jadi nanti jadi itu yang kayak apa? Awal-awal. Pembunuhan oknum Herlangga itu. Iya, Bisa betul. jadi kayak begitu lagi, nanti jadi pecah lagi. Pecah lagi. Tragedi Kanjuruhan juga Betul, ya kan? tragedi Kanjuruhan ih parah banget sih itu. sih itu susah. Terus Itu perpecahan integrasi yang kayak apa gitu, nyawa cuman nyawa dibayar dibayar pokoknya. enak nggak ada Cuman itu gara-gara sekarang. sepak bola nggak sih? harus apa ya, harus merelakan sebuah nyawa. Bukan Kan sebuah lagi banyak gitu ratusan nggak sih? ratusan beneran orang. Sampai itu stadion Kanjuruhan udah nggak kepake Udah nggak sekarang kepake gara-gara ya itu Ya itu. perpecahan integrasi. Jadi cukup sekian, udah 6 menit. Udah dah. Jadi Mungkin cukup sekian dari pemaparan isu dari kita, dari kami. kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Mohon maaf bila ada karena perkataan. kita juga masih belajar. Masih belajar. Jadi kalau kalian ada tanggapan bisa komen di bawah ini. Betul. Karena siapapun bebas berkomen di bawah. Siap. Pokoknya kalau ada kata-kata yang memang tidak apa ya namanya, tidak senonoh, terus Tidak berkenan di hati ya, kalian. dan juga tidak sesuai dengan faktanya, ya mohon dimaafkan karena kami di sini juga Masih belajar. belajar. Mungkin segitu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.